Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi ala ni'matihi wa fadlih wa syukruhu lahu ala taufiqi bi'ilmihi wa fahmih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah wahda fi hukmihi wa adlih wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qaimu bihaqqihi wa aslih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita manusia dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik jasad, dengan melimpahkan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada pagi hari yang cerah ini, di pagi hari ini kita bisa bermuajah secara online, berkumpul dalam rutinan kita di Baca Bareng Club. Eh, Sebagaimana yang telah disampaikan poster kemarin, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Eh, Tentunya mari kita awali dengan basmalah. Semoga dari apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Allah berkahi, Allah ridhai, sehingga Allah sampaikan ilmunya kepada kita dan kita mampu mendapatkan ilmunya darinya. Dan kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk bisa belajar pada pagi hari ini. Oke, sebagaimana yang telah disampaikan, kita akan share the inquiry, lanjutkan pembahasan pekan sebelumnya tentunya, yang akan dipandu moderator kita Teh Nur Aina. Maka dari itu, untuk kesempatan kali ini saya langsung serahkan saja ke Teh Nur Aina. Mangga Teh. Oke, baik. Terima kasih Akang kesempatannya. Teman-teman mungkin sedikit intermezzo ya. Mohon maaf kalau misalnya nanti dari segi pronunciation-nya kurang bagus gitu ya. Karena emang dalam bahasa Inggrisnya juga masih belum terlalu baik gitu. Oke, mungkin kita lanjut pembahasannya dari nomor 2 ya. What is the art of reading? Oke, definition. Adler and Van Doren, the process where we, a mind, with nothing to operate on but symbols of the readable matters, and with no help from outside, elevates itself by the power of its own operations. The art of reading, in short, includes all of the same skill that are involved in the art of unaided discovery, keenness of observation, readily available memory, a range of imagination, and of course, an intellect trained in analysis and reflection. B levels. 1. Elementary reading. This is the first level of reading, a beginning literacy closely related to language acquisition. The main goal is to achieve functional literacy level, transforming one from illiterate to a Beckerian literate. The level will be repeated once again when one learns a foreign language, especially one whose symbols are totally different from one's mother language. To achieve this level, the readers must ready themselves with four fundamental readiness: physical readiness, normal eyes and ears; language readiness, sounds linguistic, psychological organs such as tongue, jaw, and vocal cord to sound letters correctly; ability to identify different letters and words; and ability to get simple understanding from simple sentence. Intellectual or cognitive readiness, or ability to memorize, recollect, and spark mental reference involving imagination or mental visualization from symbols; and social readiness,
Learning requires social setting in which students are taught and instructed by teachers, so there it involves emotional and ethical readiness. Number two, inspectional reading. This is the second level of reading, whose aim is for a reader to get familiar with the text and well informed with a general overview. Systematic pre-reading and superficial reading. This is the art of getting most information out of a book in limited time. Inspectional reading is gateway to analytical reading. We shall elaborate more on this particular level of reading in the chapter 3. Number 3, analytical reading. This is the third level of reading, whose goal is ultimately to gain increased understanding of what an author intends to say. Readers must identify, understand, and then make a sound judgment to the author's points, terms, prepositions, and argumentation, primarily by means of linguistic and logical analysis in one particular book. Number 4, syntopical reading. This is the fourth level of reading where the readers find the ultimate goal of reading. It is a comparative reading involving interdisciplinary approaches. The readers are encouraged to read several books gathered under common category, such as ideas or issues. This could be considered to understand at least one idea in several books, a discourse that is to be engaged with the discussion of ideas. Certainly, reading must lead the readers to this level of learning, from great books to great ideas and from reading to conversation. As the name suggests, syntopica means collection of topics derived from Greek words syn, it means together, and topos, it means place or topic. With the suffix icon, a collection or repository. Thus, the word syntopican signifies a collection of related subjects or topics within the selected books. As an aid of learning and repository of ideas, syntopican specifically refers to the name of the two special volumes in Encyclopedia Britannica Great Books of the Western World, Volume 2 and 3. The syntopican serves as an index to 102 core ideas within the Great Books collection, cataloging where each great idea was discussed across the works of Western civilization. The adjective syntopical for syntopical reading therefore means a comparative theoretical reading two or more books, both in the same subject and other related ones. C. Approaches. Approach could be different for each type of book or reading material and book genre. However, in general, this art of reading speaks of the universal rules for any type, especially books. Basically, one must possess a basic understanding about a subject matter before knowing any specific approach that he wants to apply. The relation. The art of reading in the context of Mortimer G. Adler and Carlos van Doren's How to Read a Book is closely related to their project of reviving the Western civilization's great books and great ideas, both of which are put under the grand project called The Great Conversation. The book could be said as a pedagogical manual for the project, supplemented with the other manual, like how to speak, how to listen, how to think about great ideas, and so on. Regardless the specific project that they envisioned and run, the word great for books and ideas do not exclusively belong to the specific context.
especially the Western civilization. E. Goals. Lower. Entertainment and information. Higher or ultimate understanding. Number three. What is... Sampai situ dulu aja. Oh, okay, sip. Oke, makasih Teh Nuraina. Yeah, Nah, thank you. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhaman malaikatal muqarrabin. Kita baca Sayyidul Istighfar dulu bareng-bareng. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oke, Kak Aisyah, Kang Roni. Berarti yang minggu kemarin tuh ini belum dibahas di syarat inquiry. Iya, Kang. Kemarin tuh saya inquiry baru yang what is reading? Yang Hmm. sebelumnya. Berarti 2 pekan kemarin tuh bener read read loud terus. Iya, Oke. Oke, coba ke atas lagi, Kak Aisyah. Makasih Teh Nuraina udah bantu bacain. Kita coba kita coba mempraktikkan syarat inquiry ya. Nah, ini kan artinya sudah dibaca bareng-bareng lebih dari 2 kali nih. 2 kali nih, kemarin dan sekarang. Dan seharusnya teman-teman sudah menyiapkan juga eh, bacaan dan elaborasi dengan yang terjadi di teman-teman. Nah, sekarang saya mencoba menanyakan nih, kira-kira eh, kira-kira di tingkatan mana kita belajar membaca sesuai dengan yang yang dianjurkan, yang diajukan sama Adler dari Teh Nuraina sebagai pembaca. Kira-kira pernahkah belajar membaca dengan metode seperti ini di jenjang jenjang formal? Um, Intinya kan dari Adler dan Van Doren menyampaikan kalau membaca itu proses di mana sebuah pikiran tanpa mengoperasikan apapun kecuali simbol-simbol dari yang udah dibaca gitu ya, tanpa bantuan dari luar. Dan juga melibatkan ketajaman observasi, memori yang tersedia, dan juga jangkauan imajinasi. eh Jujur kalau aku pribadi, ya Kang, lebih banyak membaca versi buku yang fiksi gitu. Nah, kalau mungkin sampai ke fase imajinasi, kalau fiksi mungkin memungkinkan ya. Nah, untuk versi-versi buku yang non-fiksi, itu sepertinya sampai analisa mendalam, terus bahkan observasi dan sebagainya. eh, Pernah mungkin ya sesekali, apalagi mungkin pas persiapan skripsi dulu S1 gitu kan, karena perlu membandingkan banyak hal gitu ya dari jurnal-jurnal yang ada. Tapi kalau belakangan ini sepertinya masih sangat jarang gitu sih, Kang. Nah, oke, artinya ini kan kita bahasnya bukan reading aja ya, tapi art of reading, seni dalam membaca. Artinya yang tadi yang disebutin Teh Nur Aina, seni dalam membaca itu pernah dipelajari ketika sebelum skripsi, gitu? Ya, pernah-pernah. Hmm, sebelum skripsi. Berarti masa-masa sebelum skripsi gimana tuh? Masa-masa sebelum skripsi, iya penuh dengan tekanan kalau perasaannya. Terus karena belajarnya juga ini ya, eh, otodidak sendiri, kadang dibantu sama pembimbing gitu kan ya. Kebetulan saya juga angkatan pertama waktu itu di kampus, jadi kebanyakan memang belajarnya sendiri. Jadi Hmm. itu ya mencoba untuk memahami banyak literatur ya dari banyak referensi. Awal-awalnya pasti sangat kesulitan gitu ya, sampai sampai ya menemukan lah gitu uraian kata kuncinya itu letaknya di mana dari judul yang diambil gitu sih, Kak.
Ya, oke. Nah, artinya tadi kan yang saya tangkap ya dari penjelasannya Tenor Aina itu eh, yang disebutkan tadi otodidak. Nah, pertanyaannya apakah ada sesi khusus gitu yang disediakan dari kurikulum atau dari dosen ngebahas tentang cara membaca atau seni dalam membaca. Kalau seni dalam membaca nggak ada ya, secara to the point nggak ada ya. Lebih ke metode dalam menulis kebanyakan gitu, kerangka menulis. Hmm. Kalau membaca nggak ada sih Kang. Itu dari kita masing-masing aja sih gimana cara persepsi membacanya. Oke, terima kasih Tenor Aina. Nah, Siap sih. kita sambung nih, coba ke Teh Rita bisa on mic. Pertanyaannya tadi kan memang mayoritas begitu ya. Mayoritas itu seperti yang dibilang sama uh, Teh Nur Aina. Teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam. Seperti yang dibilangnya sama Teh Nur Aina, kalau kebanyakan ya, majority itu, majority kita belajar sendiri ya. Kalaupun skripsi ya, yang ditekankan ya belajar nulisnya. Nah, oke. Persoalan membaca ini, seni dalam membaca, kalau misalkan kita belajar sendiri, belajar otodidak, di masa apa gitu ya, atau apa yang dilakuin teman-teman dalam belajar otodidak gitu. Dari Teh Rita bisa on mic, atau dari Mbak Anis, Mbak Anis bisa on mic. Ya, Mbak Anis mau minta tolong jawab. Yang tadi kan kita yang tadi dimention Tenur Aina. Kalau misalkan ya. mayoritas kita kan belajar membaca itu, belajar seni dalam membaca kan otodidak tuh. Nah, kalau dari pandangannya Mbak Anis, otodidaknya itu seperti apa? Atau bahkan Mbak Anis punya punya pengalaman beda terkait itu. Eh, Ya kalau saya baca-baca aja sih selama ini gitu. Jadi apa ya? Ya pengen baca buku apa, baca gitu aja. Terus juga eh, ketika dulu pernah ngerasa bersalah juga sih ketika nggak menghatamkan buku gitu. Tapi ternyata untuk menjaga kebaikan pikiran dan jiwa itu nggak apa-apa juga. Dan ternyata setelah belajar ini juga emang nggak harus dibaca selesai sih ketika kita emang ngerasa nggak bisa ya udah gitu. Tapi kalau untuk otodidak ya dulu baca-baca aja, nggak pernah ada yang Hmm. caranya inspek gimana, kemudian dan analisisnya gimana dan sebagainya gitu nggak ada gitu. Cuma akhirnya ketika belajar ini tuh oh nggak, oh ternyata untuk membaca itu emang ada seninya. Kan membaca itu sebenarnya bukan hanya membaca, tapi tujuannya untuk memahami bacaan itu. Itu minimalnya. Kalau bagus, bukunya kan bisa nambah wawasan kita gitu, atau pengetahuan kita. Jadi kalau dari belajar di sini gitu, ada seni membaca, banyak banget sih yang akhirnya aku paham. Jadi kayak baca buku itu harusnya ada itu ya, helikopter view-nya. Dari inspek itu kan kita dapat helikopter view kan ya. Dari situ nanti lebih enak lagi bacanya ketika emang oh ini perlu dibaca lagi lebih dalam dan sebagainya. Itu tuh lebih enak lagi gitu ketika kita sudah dapat gambaran secara keseluruhan sebenarnya buku ini baca apa gitu sesuai nggak sama apa yang pengen kita tuju gitu tapi kalau dulu ya apa ya membaca kalau saya emang kayak mengisi apa ya saya kan orangnya tipenya eh apalagi kalau di tempat umum itu nggak bisa kalau nggak pakai buku gitu. Jadi buku itu teman sih kalau menurut aku dulu tuh intinya biar enggak
apa ya, diajak ngomong orang. Kalau saya dulu tipsnya ya baca buku itu gitu. Ya dulu sebagai teman aja, dan karena sebagai teman yang penting saya baca aja gitu. Udah deh. Oke, oke. Oke, unik nih. Supaya tidak diajak ngobrol orang lain. Jadi bawa buku. Tapi itu hal yang bagus, hal yang unik. eh Coba di ke bawah, Kak Aisyah, di bagian goals tadi. Nah, kita coba disiplin lagi ya dalam dalam definisikan. Bahwa tujuan paling rendahnya itu, lowernya itu adalah entertainment atau hiburan, atau hanya sekedar terinformasi. Oh, bencana yang sedang melanda Pulau Sumatera itu punya dampak ke beberapa provinsi. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, itu kan terinformasi. Tapi tujuan yang paling tingginya itu, the higher goals-nya itu pemahaman, understanding. Nah, sampai situ. Itu tujuannya. Oke, sekarang balik lagi. Di bagian, coba ke atas nih, di bagian elementary reading. Nah, ini mungkin buat Teh Aisyah aja nanya. Kira-kira kita pernah nggak Teh Aisyah itu sadar kalau setelah belajar how to read a book atau art of reading, sadar sedang di posisi misalkan di elementary reading. Iya, Kang. Ketika belajar apa tuh? Ketika, kayak belajar ini aja membaca buku ini gitu, Kang. Hmm. Kan, apa namanya, di level dasar gitu ya. Apa, untuk dia melihat hurufnya, terus juga bahasanya kan kayak buat aku, bahasa Inggris masih baru ya. Jadi benar-benar memahami setiap katanya gitu. eh itu sih, Kang. Nah, oke, oke. Oke, berarti penekanannya di bahasa Inggris ya. Di bahasa yang asing, yang kita perlu belajar Iya. ABCD harian. Nah, selain selain di bahasa Inggris, apa kita di bahasa Indonesia juga perlu perlu masih di apa namanya elementary reading? Untuk beberapa buku mungkin iya, Kang. Kalau buku-buku yang kayak muatannya lebih berat ya. Tapi kalau buku-buku yang masih bisa dipahami, berarti itu level buku ya. Hmm. Intinya bisa lebih mendalam lagi gitu kan. Tapi ya ada beberapa yang bisa pakai elementary, ada yang enggak, udah lebih tinggi lagi gitu. Oke. Nah, di bagian elementary ini sebenarnya cukup ah, ketika kita bisa membunyikan huruf. Elementary Hmm. ini kita sampai ke membunyikan huruf dan eh, paham relasi relasi paling minimalnya dari satu kata itu. Misalkan kita bilang bilang kita ngajarin anak kecil nih, ngajarin anak kecil kalau bahwa cabai itu pedas gitu. Sedangkan pedas itu apa gitu. Misalkan pedas itu huha. Ketika kita nunjuk satu makanan dan itu pedas, kita bilang huha. Nah, itu kan itu jadi satu konsep gitu. Nah, seminimalnya tahu Hmm. makna dari satu kata itu di elementary reading. Jadi kita nggak perlu. Jadi kalau misalkan ada perma yang sulit, terus kita seminimalnya tahu apa yang punya relasi dengan kata itu, kita udah melewati fase elementary reading. Elementary reading ini khusus buat ketika kita mengakuisisi bahasa yang baru. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Prancis gitu. Terima Iya. kasih Thais ya. Hmm. Nah, kalau mungkin kita di sini ada yang lagi fokus belajar bahasa nggak, teman-teman? Kang Roni, Teh Aisyah, Teh Mbak Mbak Anis, Teh Azizah, Teh Devi, Teh Umi.
Ira, Mbak Nabila, Teh Nisa, Teh Nuraina. Ada yang lagi fokus belajar bahasa lain, bahasa asing? Atau Eh, nggak pada belajar bahasa semua? saya lagi enggak. Oke, Teh Nisa lagi enggak. Berarti pernah, pernah berarti ya? Ya, pernah. Hmm, belajar apa ini? Bahasa apa? Yang dasar bahasa Inggris, bahasa Arab. Oke, oke. Teh Aziza belum, Teh Aisyah juga, Mbak Nabila. Sedang tidak sih. Oke, nggak ada Kak Roni ya? Bahasa Jerman. Kenapa tertarik bahasa Jerman, Kang Roni? Sebenarnya diajak dosen sih Kang waktu itu. Nah, ada Ya, di mata kuliah. bukan ini dosen lain sih kenalan. Beliau lulusan Jerman itu 13 tahun di Jerman. Orang Kebetulan juga Indonesia, kenapa? orang Indo. Ini orang Indo. Kebetulan beliau teman Prof. Syam juga gitu waktu di Jerman. Ya, dia ajak Hmm, belajar bahasa Jerman. Nah, ilmu baru kan. Lagi pula kan beliau ngasih kursus lah singkatnya gitu. Pengantar bahasa Jerman gitu. Jadi hmm, pelafalan huruf-hurufnya aja gitu ya kan. Nah sejak saat itu bagus nih gitu. Ya sekarang kesini-sini nyoba mandiri di Duolingo aja sih kan gitu. oke, oke, Cuma oke, secara oke. struktur gramatikal masih belum paham gitu. Cuma untuk pelafalan huruf baca biasa bisa aja sih gitu. Oke. Masih ini, masih masih berlanjut. Masih cuma kadang nggak disiplin itu. Oke, oke, oke. Berarti udah berapa lama? Lama ya. Ada mungkin 4 bulan 4 bulan, Insya Allah. Siapa namanya? namanya. Eh, Pengajarnya. Iya, pengajarnya. Namanya Pak Syaiful Rahman Sunaria. Beliau dosen akuntansi dari Unpad. Oke, oke. Siap, 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 siap. Dari Unpad. Iya, Oke. Pernah ini sama Prof. Syam? pernah ketemu. Ya, pas di Jerman kakaknya sih ya sering itu gitu ngobrol discuss. Insya Allah. Di Gote berarti ya? Gote University. Ya di Gute, beliau di Gute dulu. Gote itu. Dia punya nama lain tuh Wolfgang. Ya Itu Wolfgang salah satu. Gute. Dia salah satu institusi yang cukup, gimana ya? Karena Jerman itu termasuk dari dataran Eropa ya, kontinental. Aliran-aliran filsafat tentang alam itu kuat berkembang di sana. Dan salah satunya itu di Goethe itu, di Wolfgang. Jadi yang mau apa? Kalau teman-teman pengen ngelihat jotos-jotosannya orang-orang filsafat alam ya, natural filosofi itu di Eropa tuh, di Jerman, di Perancis, di di dataran Eropa itu. Nah, tadi nih, dibelajar di bahasa Jerman. Nah, di bahasa Jerman kira-kira dalam mempelajarinya itu kan pasti hurufnya pun ada yang beda kayaknya dengan bahasa Latin kita. Butuh berapa lama sampai bisa tahu semua huruf dari
bahasa Jerman, Kang Roni? Oh ya, waktu itu nyampe 2 minggu sampai 3 minggu deh untuk bisa hafal hafal pelafalannya gitu. Hmm. Kalau semua hurufnya? Ya, sekitar waktu segitu. Karena juga dibantu juga dengan Duolingo gitu. Jadi eh, lebih gampang buat itu sih. Karena sering apa ya, dengerin juga. Oke, siap. Nah, dari waktu 2 minggu itu, eh, kira-kira ada rasa apa yang dirasakan? Apakah excited gitu mempelajari mempelajari apa ya? Mempelajari bahasa bahasa yang baru, huruf yang baru gitu, huruf yang mungkin di bahasa Indonesia itu dibunyikannya begini, tapi di bahasa Jerman dibunyikannya begitu. Nah, apa yang dirasakan ketika belajar itu? Kalau dirasa pas belajar ya pelafalannya sih Kak. Mungkin nggak beda jauh sama bahasa Inggris ya. Maksudnya Hmm. bentuknya seperti ini bunyinya gini gitu. Ya kadang-kadang ya susah di situ sih. Jadi yang dibaca EI jadi OI gitu. Hmm. Nah itu di situ. Kadang kadang-kadang juga sok salah pas awal-awal tuh. Cuma ketika eh, sering-sering dengar percakapan orang Jerman terus ya dari situ mulai terbiasa gitu. Jadi nggak istilahnya nggak terbawa oleh pembahasan bahasa Indonesia gitu. Awalnya sih gitu Oke. kaget. Terus juga kalau pas nyari kata-kata dasar gitu kan ada das dem ya artikelnya gitu itu ya cukup bingung karena kan wajib itu bagi orang Jerman tuh. Nah itu yang cukup sulit untuk diingat dihafal gitu. Oke, oke, oke. Oke, coba kita beralih ke Mbak Anis nih yang sedang belajar, ada yang gurunya, ada yang mandiri. Nah, yang gurunya itu bahasa apa, Mbak Anis? Bahasa Arab, Dasar Arab, Insya Allah. Di mana? eh online sih. Hmm, apa nama ininya lembaganya? Apa ya kemarin tuh? Hmm, hmm, hmm. Tapi kalau susah diingat ya nggak apa-apa. Nanti infoin aja. Siapa tahu ada orang orang yang di grup ini yang mau ikut belajar sih. Khotur Nada Learning Center. Kultur nada misalnya. Ya, kayaknya saya dulu pernah share di grup juga terkait itu pendaftaran Hmm, kelasnya. coba di ini lagi di up lagi. Nah, biasanya kalau saya nyaranin online, saya kebanyakan saya nyariin ke bisa, ke lembaga bisa Oh, nantilah. Nah, bahasa Arab online ada gurunya. Kira-kira dalam tadi yang tadi pertanyaan saya ke Kang Roni, saya nanya apa yang dirasakan gitu ketika mengenali satu huruf dengan bunyi yang berbeda. Nah itu, nah kalau dari Mbak Anis, bahasa Arab kan beda lagi nih hurufnya dengan bahasa Latin. Dan kita kan udah belajar seminimalnya belajar tajwid lah ya dalam membunyikan huruf huruf bahasa Arab. Nah kira-kira apa yang paling menarik ketika belajar bahasa Arab secara secara keseluruhan? kan di situ ada nahwu sorofnya ya. Itu ya sih yang rada menantang gitu. Sama mungkin kosakata bahasanya yang saya perlu banyak harus belajar kosakatanya itu gitu. Cuma ada Hmm. beberapa hal yang nggak asing kan. Karena kalau
belajar bahasa Arab dan pakai nahwu sorof itu kan bukan Arab-Arab yang pada umumnya orang-orang lakukan gitu, tapi memang bahasanya Al-Quran. Jadi paling enggak adalah kata-kata yang sering, maksudnya familiar lah itu. Jadi eh, yang membuat rada itu tuh nahwu sorofnya sih. Itu effortnya lebih tinggi kalau menurut aku. Oke, oke, oke. Siap, 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 siap. Iya ya, kebanyakan yang kalau kita belajar bahasa Arab itu yang dipelajari bahasa Arab yang fushoh, bahasa yang resmi yang semua orang Arab itu kemungkinan tahu. Karena nggak mungkin kalau di Indonesia kita belajar bahasa yang dialek yang amiyah, misalkan amiyahnya Mesir, amiyahnya Tunisia dan lain-lain. Oke, coba kita beralih ke pertanyaan. Eh, Coba di slide ke bawah lagi, kayak Aisyah. Yayasan bisa betul, Taza. Itu yayasan bisa. Itu cukup bagus menurut beberapa teman saya yang pernah ikut. Dari caranya, metodenya bagus. Approaches-nya ya, kalau nanti kita masuk ke bagian approaches. Nah itu ya, jadi promosi. Ya karena balik lagi ya, ini bahasa kita di surga nanti. Ya walaupun ketika di alam akhirat ya kita pasti bisa. Allah alam sih. Saya nggak bisa bilang gitu juga. Saya nggak ada landasannya. Karena bahasa bahasa di surga itu bahasa Arab. Bahasa Quran itu bahasa Arab. Makanya Umar bin Khattab itu bilang kalau mempelajari bahasa Arab dan budayanya itu membuat orang itu lebih berani. Jadi punya marwah. Lanjut, inspectional reading. Nah, coba kita bertanya. Saya mau nanya ke siapa lagi? Ke Teh Devi Alifiani. Bisa on mic kira-kira? Bisa, Kang. Oke. Nah, Teh Devi ngikutin kan ya yang elementary itu apa, itu inspectional itu apa, analytical itu apa? Sebenarnya saya baru ngikutin hari ini sih, jadi belum terlalu Ah, ya. oke. Nah, kalau based on hari ini nih, yang inspectional ini kan dibilangnya di sini itu adalah level kedua dalam membaca, yang supaya apa namanya? Supaya pembaca itu familiar dengan teks dan well informed with general overview. Nah, itu bisa ini caranya bisa systematic pre-reading sama superficial. Nanti kalau Teh siapa Teh Devi mau lebih lanjut ada recordingnya ya, ada recordingnya. Nah, ini adalah sebuah seni untuk mendapatkan uh, informasi sebanyak mungkin dengan waktu yang terbatas. Dan inspectional reading itu jadi gerbang untuk ke analytical reading gitu. Nah, dari yang dibaca nih, tadi yang dibaca sama Tenur Aina, sama yang telah saya sedikit ulas di sini, kira-kira tahapan ini itu pernah dilakuin sama Teh Devi nggak dalam aktivitas membaca apapun? Akang punten, tadi suaranya putus-putus. Oh iya, dari mana tadi putus-putusnya? Pertanyaan boleh dari tadi itu gerbang eh maaf dari waktu yang terbatas itu. Nah, dari waktu terbatas. Jadi intinya itu kita dapat informasi sebanyak mungkin dari buku itu dengan waktu yang terbatas. Nah, sampai situ dulu deh. Kira-kira pernah nerapin hal kayak gini kah di selama pembacaannya Teh Devi? Membaca buku apapun itu? Pernah, Kang. Dan Hmm. waktu itu kan tuntutannya tuh bukan tuntutan sih. Kayak saya tuh lagi mencari yang kebenaran lah istilahnya gitu. Kayak
ini tuh sebenarnya gimana sih gitu ya, kayak buku-buku tuh sampai minta saran ke temen-temen gitu ya, apa yang harus dibaca dulu. Nah, itu menurut Devi sebenarnya efektif gak efektif ya, karena mungkin metode yang Devi lakukan itu nggak apa ya, nggak nggak terbilang efektif gitu, karena ada beberapa informasi yang miss gitu. Kalau nggak diskusi sama temen, kayaknya bakal salah deh gitu untuk baca buku sebanyak itu dalam waktu 1 bulan gitu, Kang. Hmm, kalau nggak diskusi sama teman, bisa kemungkinan salah. Kalau diskusi sama teman, bisa kemungkinan benar. Eh, Setidaknya ada ini, pemikiran saya tuh bisa ini tuh gimana sih gitu. Jadi ada apa ya? Ya sharing-sharing gitu lah, discuss gitu. Hmm, Gitu. setidaknya apa? Apa tadi? Teh Devi. Oke, mungkin yang saya tangkap setidaknya teman sebaya yang dia baca buku yang sama bisa menangkap lebih banyak daripada kita lah ya. Setelah diskusi itu, makanya diskusi itu jadi perlu. eh Kira-kira pernah menerapkan sampai yang rigor nggak, sampai misalkan, oh saya mau baca buku ini dengan waktu segini supaya supaya tahu apa yang dibahas dari buku ini. Tahu itu belum berarti paham ya. Pernah nggak Teh Devi? Pernah. Itu Hmm. kayaknya itu ke buku fisika ya, karena saya pendidikan fisika gitu. Jadi kayak kayaknya ini harus didalami deh gitu sampai dalam gitu, bukan hanya sekedar tahu. Dan itu pun butuh waktu kayaknya berbulan-bulan sampai 3 bulan untuk paham apa sih makna dari buku ini gitu. Cuma ya kembali lagi, apa sih namanya? Kalau eh, karena metode saya itu kalau udah baca harus discuss kan, Kang. Nah, itu tuh Hmm. efektif gitu kalau menurut saya gitu. Oke. Nah, sebelum mendalami, tadi kan eh, untuk paham perlu berbulan-bulan. Kalau misalkan baca aja supaya tahu, tapi sepenuh buku bacanya dalam waktu yang terbatas. Nah, itu pernah dilakuin nggak kira-kira? Atau ketika membaca langsung langsung bikin progres, kalau oh saya langsung harus pahami ini gitu. Gimana? Pernahnya di novel sih, Kang. Tapi kalau yang Nah, berat oke. enggak. Kalau novel atau cerita terkait motivasi itu bisa waktu Hmm, terus. oke. Makasih. Siapa? Teh Devi. Ahlan wa sahlan di grup ini. Nanti kita coba review ya bareng-bareng lagi. Karena kalau masuk ke tadi ya, ke pemahaman, kita deep dive untuk benar-benar paham, itu masuk ke tahapan yang 3 di analytical reading. Gitu. So, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, siapa lagi nih? Dari Teh Nur Aina mungkin yang sebagai pembaca hari ini. Kira-kira pernah membaca buku dengan metode inspeksional? Membaca buku dengan metode inspeksional ya. Berarti kata kuncinya waktunya harus terbatas gitu ya, Kang, ya? Kalau inspeksional. Kalau kuncinya kita harus tahu buku itu tentang apa. Mhm. Tahu itu kan belum berarti paham. Dan dengan waktu yang benar-benar singkat. Artinya nggak buru-buru juga. Karena intinya kita well informed. Kita tahu apa yang dibicarakan buku itu. Dan kita punya waktu yang terbatas. Kita kan nggak mungkin ngabisin berba satu buku yang sebenarnya nggak. Intinya kan kita belum tahu nih buku ini tuh
perlu kita tahu atau enggak dengan inspek ini kan kita melakukan sesuatu yang paling efisien, paling mangkus kalau bahasa KBBI sekarang itu, supaya kita nggak buang-buang waktu dan ya kita tahu apakah buku ini tuh pantas atau enggak dipahami lebih lanjut. Hmm. Ya. Oh, oke. Kayaknya kayaknya pernah deh. Tapi mungkin sudah sangat lama ya. Karena ya balik lagi ya, kalau saya pribadi tuh kan lebih banyak baca buku versi fiksi ya, Kang ya. Kalau fiksi mah saya bisa kejar tayang kayak sehari dua harian, tergantung ya, tergantung konteks. Mhm. Dari fiksinya juga gitu. Lagi relate dan emang lagi suka dan mood membaca atau enggak gitu. Nah, kalau untuk metode inspectional reading ini tadi, kayaknya mungkin pernah diterapin pas ini deh, pas skripsi mungkin ya. Karena kan ada banyak jurnal harus dibaca ya. Kita pasti baca dulu nih outline umumnya biasanya paragraf per awal-awal aja gitu. Screening dari awal sampai akhir. Ini relate nggak sama judul yang diambil atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya sesuai, ya bisa dimasukin ke dalam referensi untuk skripsinya gitu sih Kang. Atau mungkin kalau dalam versi buku biasanya saya bacanya bagian daftar isinya ya, ke bagian sinopsis yang kesimpulan rangkuman akhir gitu. eh jadi kalau misalnya daftar isi itu biasa kan ada judul-judulnya ya per bab ini babnya tentang apa ini tentang apa gitu. Jadi nanti baca baca screening sekilas dulu aja tuh beberapa paragraf di awal isinya tentang apa. Nah, kalau misalnya relate dan sesuai itu biasanya saya pilih jadi referensi untuk dibaca lebih mendalam lagi gitu sih. Nah, oke. Berarti kalau misalkan tadi kasusnya lagi bikin skripsi itu, lagi bikin skripsi, ya kita kita nggak mau membuang waktu ya, karena kan skripsi kan terbatas juga tuh waktunya. Atau kita nanti molor lulusnya, jadi kita perlu benar-benar milih buku yang benar-benar punya relasi dengan apa yang kita tulis. Gitu kan ya, siapa? Teh Nuraina. Ya, betul, betul, Kak. Nah, kira-kira dalam hidup kita ini, apakah kita memperlakukan hidup kita ini seperti skripsi? Kita Waduh, mempunyai umur yang kita nggak tahu juga kan umur kita itu berapa dan terbatas juga. Apakah kita apakah kita memilih bacaan yang benar-benar perlu dan punya relasi dengan hidup kita, atau kita malah kebanyakan milih sesuatu yang tadi tenor Aina baca hanya untuk entertain atau hanya kita sekedar informasi aja? Gimana tuh? ini pertanyaannya untuk aku, Kang. Ya udah, untuk Nur Aina dulu. Waduh, berat ya. Agak merasa tampar nih, jujur. Oke, eh, ya kayaknya belum sih, Kang. Karena ngerasa gimana ya, jujur di usia saat ini itu masih sangat enjoy banget ya ngejalanin hidup. Karena aku tipikal orang yang kalau misalnya terlalu banyak hal yang dibebani di pikiran, target lah, impian lah, atau eh, kamu udah umur segini nih, masa belum ada progres dan sebagainya tuh rasanya jadi beban kepikiran gitu loh, karena aku tipikal orang yang agak overthinking juga, so lebih memilih hidup let it flow gitu sih, ngikutin alur ya, ngikutin kemana arahnya. Cuman di fase yang terus seperti itu ya pasti ngerasa juga sih di titik yang kayaknya nggak bisa gini terus gitu ya. Terlalu enjoy banget gitu. eh ya that's why pengen mencoba untuk lebih memaknai hidup lagi. Dan juga termasuk bacaan juga ya, karena bacaan pengaruh banget sih emang dalam keseharian. Ada sebenarnya satu buku yang pernah aku baca ya tentang Atomic Habit ya, yang menurut aku jadi titik balik aku sedikit, bukan sedikit sih ya, bisa jadi mulai untuk memaksakan mencintai baca buku gitu ya. Karena ternyata dalam kehidupan itu perlu ilmunya gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya ilmunya, pasti bingung gitu ngejalaninnya gimana. Jadi ya mulai baca buku yang tentang self improvement juga gitu ya di samping buku fiksi gitu sih Kak. Terima kasih motivasinya. Oke, makasih juga sudah menjawab. Hmm, oke. Eh,
Ya itu sebenarnya kenapa Adler sama Van Doren itu nulis buku ini, nulis buku How to Read the Book, karena itu ya, Kang Ren ini boleh coba minta dibuka yang introduction, ini kan bab 1, chapter 1, bahwa Adler ngelihat generasi di Amerika tahun 1900-an itu nggak bisa baca buku secara benar. Ini ngomongin Amerika ya, bukan ngomongin negara lain. Dan ngelihat apa yang terjadi dengan apa namanya, dengan kondisi masyarakatnya saat itu. Karena dia udah punya karya yang luar biasa yang tadi sempat dibaca, namanya itu Encyclopedia Britannica, yang bahas tentang great books, great ideas. Dan great ideas ini nggak bisa, kita kan nggak bisa tiba-tiba baca dan langsung paham gitu. Kita perlu punya ilmu bawaan, ilmu alat. Nah, How to Read the Book ini ngebahas gimana caranya berhadapan dengan great ideas, dengan great books. Gitu. Tapi ya, oke. Terima kasih jawabannya. Bahwa ya itu sih, secara tidak langsung tuh Adler pengen bilang bahwa ya dalam kalau kalau Teh Nuraina ikut yang di introduction, kita bahas bahwa kebanyakan dari kita itu, kebanyakan dari, kira-kira bisa dibuka nggak, Kang Roni? Mungkin Teh Aisyah atau Bisa Teh bentar kan? Teh Aisyah, saya lupa. Dibantu dikasih linknya ke grup panitia aja, coba supaya dibuka. Bahwa ya nanti ya, kayak misalkan saya kerja di bidang engineering. Ketika saya kerja, saya melatih terus otak saya melatih otot saya, dan banyak otot dan otak yang dilatih ya membuat itu hidup gitu. Begitu juga dengan pikiran kita yang tetap dilatih gitu untuk mencerna hal-hal yang ya cukup sulit, let's say, ya supaya ya otak itu tuh nggak menyusut gitu, nggak menyusut, dan yang pada akhirnya ya disfungsi pada pada waktu yang sebelum waktunya disfungsi gitu. Nah, berkaitan dengan inspectional reading, saya coba geser ke Mbak Nabila. Kira-kira dari Mbak Nabila nih, dari Mbak Nabila kan sudah ikut kelasnya juga nih untuk inspectional reading. Saya lihat juga udah ngirim tugasnya. Kira-kira apa yang didapat ketika membaca secara inspek? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya. Kalau inspectional reading mungkin akan mendapat gambaran umum bukunya, kemudian dengan inspectional reading, karena di inspectional reading kan kita ngelihatnya dari helicopter view ya, kita jadi bisa ngelihat sambungan-sambungannya, kira-kira kenapa kayak gini, kenapa bab 1 ini, kenapa bab 2 ini, kenapa bab 3 ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya intinya gambaran umum dan sambungannya. Biasanya sih itu ya yang saya dapatkan dan mungkin selama ini saya cari ketika melakukan inspectional reading. Oke. Kira-kira ketika anggaplah diri kita itu masih belum tahu atau kenal dengan inspectional reading, nah kita masih baca seperti halnya orang lain baca biasa. Bedanya apa dengan kondisi itu, Mbak? Bedanya ketika kita membaca seperti orang-orang membaca dan ketika saya sudah mengenal inspectional reading adalah apa ya? Mungkin akhirnya bisa nemuin sambungannya lebih awal sih, bisa melihat helikopter view-nya. Cuman masalahnya gini, ketika saya mengenal inspectional reading,
saya sebetulnya sudah melakukan sebagian kecil mungkin ya, sebagian kecil dari inspectional reading yang ada di buku How to Read a Book. Jadi kalau misalnya saya ke toko buku gitu ya, itu kan saya pasti baca sinopsis yang di belakangnya. Kemudian kalau ada buku yang dibuka pasti membaca apa namanya daftar isinya. Biasanya itu sudah seperti itu. Jadi mungkin rasanya tidak terlalu banyak berbeda mungkin ya. Tapi mungkin yang baru saya praktekkan ketika mengenal inspectional reading adalah membaca kata pengantar. Karena dari dulu memang nggak telaten baca kata pengantar. Cuman dengan ternyata ketika sudah kenal inspectional reading, membaca kata pengantar, baik penerbit maupun penulis, kemudian membaca indeks, membaca hal-hal seperti itu, saya jadi lebih apa ya, mungkin lebih bisa, lebih mudah, lebih mendapatkan kemudahan dalam memahami gitu ya. Dan ya itu karena lebih detail dalam melihat dari sudut pandang helikopter view. Mungkin itu sih. Oke, makasih Mbak Nabila. Nah itu ya, bahwa membaca tanpa tanpa petunjuk itu sebenarnya lebih susah daripada membaca dengan petunjuk. Itu dulu yang saya rasain ketika saya belum baca How to Read a Book itu, saya jadi pembaca yang acak. Saya merasa mudah bosan. Terus saya ngerasa ngerasa karena waktu itu belum baca habis tapi udah dicari tahu, saya ngerasa lebih capek dan ngerasa apa, buku itu berat secara keseluruhan, yang mungkin itu cuma di awalnya aja gitu. Yang di awal malah saya langsung cari lebih dalam, jadinya saya mengasumsikan bahwa seluruh buku itu berat, padahal enggak juga. Nah, dalam menghindari hal-hal kayak gitu, maka adalah yang namanya inspectional reading gitu. Nah, coba di ke bawah siapa? Teh Aisyah. Bawah ke bagian apa namanya, disfungsional pikiran, yang pikiran menjadi membusuk. Nah, ini kita bisa berhenti dulu di sini. Nah, ini bisa jadi diingat lagi teman-teman, bahwa saya saya waktu itu ngasih gambaran itu, ngasih tamsil, ngasih pemisalan itu, bahwa kita itu membaca itu selayaknya, kita ya tahu informasi itu selayaknya makan gitu ya, makan makanan. Kita lebih sering sakit karena banyak makan daripada kita nggak makan sebenarnya. Itu ada di idenya Plutarch. Plutarch itu salah satu namanya poetry, salah satu senimannya Italia, yang bilang gitu. Begitu juga dengan pikiran kita. Pikiran kita itu lebih banyak sakit ketika kita kasih informasi yang banyak daripada kita nggak kasih informasi. Gitu. Dan eh naasnya ya, ketika kita sakit karena makan itu kita bisa ngerasain, wah aku lagi sakit perut nih karena salah makan. Masalahnya lagi, kalau kita ngebaca buku-buku yang saya katakan tidak sehat ya, karena banyak buku yang ya begini ya. Nanti siapa teman-teman bisa ulangi lagi recording yang membahas tentang full bahasan tentang introduction, bahwa banyak buku yang banyak eh, banyak makanan yang nggak sehat, banyak secara alami tubuh kita kan biasa makan makanan utama itu kayak nasi. Ada juga makanan yang kita sebut itu nutritive foods, nasi dan lain-lainnya. Ada juga vitamin, ada juga suplemen, ada juga nggak memungkiri itu makanan yang junk food. Nah, suplemen atau vitamin ini nggak bisa menggantikan kebutuhannya nutritive food. Nah, sekarang ini karena kita udah kebanyakan makan suplemen atau mungkin junk food, indera
perasa gitu tuh jadi mati rasa ketika kita disuguhin sama nutritive books. Makanya kalau misalkan ada orang yang bilang, wah nasi ini jadi nggak enak karena saya udah sering kebanyakan makanan geprek, McD, dan lain-lainnya. Itu padahal yang nutritif itu yang diperlukan oleh tubuh manusia. Begitu juga dengan buku, dengan bacaan kita. Ketika kita lebih sering membaca hal-hal yang, ya let's say, suplemen lah, yang sebenarnya nggak wajib-wajib amat, nggak benar-benar dibutuhin sama pikiran kita. Ketika kita disuguhkan dengan buku-buku yang sebenarnya nutritif tuh bagi pikiran kita ngerasa bahwa buku itu tuh terlalu berat, bahwa buku itu tuh ini kayaknya nggak pas nih buat kita. Nah, dengan adanya itu, ya kita lebih sering dengan junk food. Dan akhirnya bikin indera pikiran kita itu, nggak bisa disebut indera juga ya jadi mati rasa, jadi membusuk gitu ada. Nah ini ya, eh, itu analoginya bahwa bahwa coba ke atas nih, Teh Aisyah. Ke bawah deh, ke bawah, maaf. Kita perlu ingat lagi ya, itu diingat, keep in mind analogi makanan dan buku, ke bawah lagi. Nah ini, oke. Food also provide us with information through its taste, texture, temperature, visualization to all perceptive faculties. Yet many people reduce their judgment of food. Yet many people reduce their judgment of food solely to its immediate sensory appeal. Dari makanan itu banyak banget yang bisa diserap, khasiatnya, teksturnya, temperatur dari makanan itu banyak banget yang bisa diambil dari satu makanan. Tapi kebanyakan manusia itu mereduksi penilaian tentang makanan itu hanya lewat sensorinya doang. Kita lebih sering minum boba yang kayaknya enak di lidah doang gitu, padahal nggak punya khasiat apa namanya dalam tubuh kita. Nah begitu juga dengan buku, kita lebih sering mengkonsumsi buku yang rasanya mengenyangkan, tapi hanya ya sebentar aja. Yang mengecap boba itu ya sebentar-bentar aja kan. Kita nggak mendapatkan khasiat yang lebih banyak daripada kita lagi minum boba. Daripada kita minum jahe misalkan. Gitu. Nah itu analogi seperti itu yang perlu diingat lagi ya. Bahwa ya pada akhirnya itu seperti yang ini yang disebutkan Adler, bahwa coba ke bawah itu di paragraf just as our today. Siapa Teh Aisyah? Nah, dewasa hari ini sebuah kebiasaan untuk uh, apa ya terlalu banyak terekspos oleh junk food yang menawarkan nutrisi yang sedikit, nutrisi yang minimal, yang terlalu banyak, terbukti uh, menurunkan kesehatan biologis. Seperti halnya ketika kita berkonfrontasi ya, menghadapi dengan junk books ya, yang nah ini, that serve merely to provide information and momentary joy, hanya kesenangan yang momentary, tanpa without fostering intellectual growth, tanpa menumbuhkan kecerdasan intelektual. This concern should not be taken lightly. Hal seperti ini tuh nggak boleh dianggap remeh di bukunya
Adler ya dia. Di bukunya Pak Yogi di matannya. For we are currently confronted with cerebral challenge such as brain rot and cognitive debt. Seperti halnya yang kita hadapi sekarang, brain rot dan cognitive debt. The endless stream of trivial content information and entertainment. Coba ke bawah lagi teh. Circulating on social media activate the brain's dopamine driven reward system. Nah, kita tuh sebenarnya dalam hal buku pun ya, buku masih lebih mending misalkan baca junk books ya daripada sosial media yang sekarang yang bener-bener luar biasa itu. Jadi kita kan lihat sosial media tuh, kita jadi jadi terbiasa gitu mendapatkan hormon kebahagiaan, hormon kesenangan itu secara instan gitu. Itu yang saya juga saya coba tahan dari diri saya sendiri gitu, bahwa ya jerih payah itu membuahkan kebahagiaan, itu membuahkan kesenangan, dan itu nggak bisa hanya didapat dengan hal yang instan. Nah, dengan instan itu kayak kita buka sosial media, kita buka TikTok gitu. Kenapa TikTok itu tombol ininya di sebelah kanan gitu ya, sesuai dengan jempol kanan kita, ya, supaya mudah, supaya kita lebih lama-lama lagi terpaku kepada screen itu. Nah, we may grow bored of nutritious food, but our bodies never cease to need it. Mungkin kita uh, apa namanya? Mungkin kita we may grow bored of nutritious food. Kita mungkin bosan dengan makanan yang nutritif ya. Tapi badan kita itu akan selalu membutuhkan itu gitu. Kebosanan itu adalah mood, fleeting mood, bukan nggak selaras dengan kualitas yang dibutuhkan dari tubuh. Mungkin mood itu hanya bisa naik doang sekali, tapi kualitas itu tetap dibutuhin tubuh terus. Nah itu sih intinya yang mau saya bilang, karena mungkin banyak teman-teman yang baru di sini. Jadi ya untuk coming to the term-nya, ya saya harus narik lagi. Gitu. Saya coba balik lagi ke chapter 1. Siapa? Aisyah. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Nah, expression ini membantu menyadarkan bahwa ternyata buku tersebut tidaklah seberat yang dipikirkan. Nah, betul. Sebenarnya buku itu masuk ke analytical reading itu kita udah membuat penilaian bahwa buku itu tuh penting, dan kita perlu tahu apa yang diungkapkan dari buku itu. Dan ya kebanyakan fiksi mungkin nggak sampai kepada analytical reading ya. Tapi ada juga fiksi yang sampai perlu ke analytical reading. Kayak gubahannya Hamka, gubahannya Raja Syair, Raja Ali Haji itu yang Gurindam 12. Itu luar biasa. Oke, lanjut di analytical reading. Di analytical reading itu kita bahas cara memahami buku. Pokoknya kata kuncinya itu kita paham. Waktunya seberapa banyak itu nggak peduli. Gitu. Kita coba tanya ke Mbak Teh Nisa Aulium. Teh Nisa Aulium, Ya, Kang. kira-kira pernah Gimana? berhadapan dengan buku yang berat dan berusaha untuk memahaminya? Pernah. Buku apa itu? Apa ya? Tema pernikahan gitu. Munakahat atau Eh, fikih munakahat atau enggak. Aduh, saya lupa bukunya apa. Saya nyerah duluan tuh. Tentang ini sih, tentang apa? Kayak nasihat untuk perempuan tentang pernikahan gitu. ini bukunya Ustadz Salim?
Bukan, saya lupa karena waktu itu kan pinjem ya, jadi terbatas waktunya. Jadi saya baca waktu itu emang apa sedang banyak yang harus di apa. Jadi itu jadi semacam last priority kayak gitu, prioritas terakhir. Jadi nggak benar-benar saya baca karena saya perlu, kan saya ngajar ya, dan ngajar Hmm? SD perlu baca, perlu nyiapin banyak gitu. Jadi untuk baca yang itu belum sempet, itu benar-benar berbulan-bulan gitu Oke. kayak harus ngumpulin ini juga kan, ngumpulin moodnya dulu, terus baca satu persatu ini maksudnya apa, kenapa penulis mengatakannya seperti ini gitu. Kayak kan biasanya kalau yang sekarang-sekarang tuh agak ringan ya, yang Ustadz Salim juga itu bahasanya juga enak di apa, enak dicerna, meskipun apa gayanya begitu ya Ustadz Salim kayak gitu. Cuman untuk Yang yang mana ini nih? Yang judul eh bukunya yang mana? buku-bukunya, buku-buku beliau yang mana ya, saya lupa soalnya udah lama bacanya. Kayak yang apa ya, yang warna hitam tuh apa, saya lupa. Oke. Ya tema Karena ada. kehidupan beliau juga masih bisa ini, masih bisa, oke, saya paham maksudnya kayak gitu. Mungkin ya nggak terlalu berat seberat yang ini menurut saya. Oke. Siap. Makasih Teh Nisa. Karena ada beberapa kayak bukunya Bahagia, Bahagia Merayakan Cinta itu enggak, itu bagi orang-orang yang belum untuk nikah dalam waktu dekat ya, enggak, tidak terlalu disarankan sih, karena masuk ke dalam bab fikihnya juga. Kayak misalkan yang paling sampai ke bahasan berjima itu bagaimana ahsannya. Kan orang-orang yang belum nikah dalam waktu dekat ya buat apa baca itu dulu gitu. Even Hmm, pun uh, untuk tahu ya nggak ada masalah mungkin gitu. karena eh Karena mungkin karena sejak SMP mungkin ya, saya terpapar sama apa ya, kan di pesantren ini ya, pesantren salafiyah kayak gitu, pesantren tradisional, dan bacaan-bacaannya ya kitab-kitab fikihnya yang ya masya Allah agak dalam gitu ya, hmm, kayak gitu. Jadi mungkin apa, hmm, agak terbiasa sama bahasan-bahasan fikih yang detail gitu. oke Nah oke oke. cuman Di untuk mana? yang Pondok mana? ada di Tasikmalaya sih nggak terlalu terkenal. Oke oke. Oke, kayak gitu. Jadi cuman saya yang agak ini, Pak sudah terbiasa, tapi untuk buku ini saya lupa judulnya apa. Nanti coba saya cari. Saya agak ini agak mundur dulu gitu. Oke, sip. Makasih, Tenisa. Sama-sama, Kang. Oke, sisa 14 menit mungkin. Kira-kira ada pertanyaan dulu dari pembahasan The Art of Reading ini. Sambil coba ke bawah lagi. Ya, Aisyah. Nah, bawah lagi. Nah, ini ya, approaches. Ini saya review sedikit. Approaches itu, pendekatan itu bisa jadi berbeda ya di setiap buku. Kita kita udah baca juga bahwa speed reading atau superficial reading itu nggak mesti baca cepet-cepet gitu. Tapi ya baca, dalam sekali dalam sekali baca gitu. Makanya inspectional reading itu ya kita kita tahu
kita terinform. Dan tahu itu belum tentu paham, karena derajatnya itu berbeda. Nah, setidaknya kita itu tahu apa yang mau kita dalami lebih dalam. Dan kalaupun kita nggak mau lebih dalam dipahami, ya udah, kita setidaknya kita tahu gitu. Yang inspectional reading ini minimalnya kita bisa lakukan ya. Minimalnya kita bisa tahu caranya itu gimana. Terus ke bawah lagi, bagian goals. Goalsnya yaitu the lower, itu untuk entertainment. Yang kedua buat apa namanya? Yang kedua buat higher-nya itu buat pemahaman. Coba ke bawah lagi Teh Aisyah. Oh, relasi ya. Oh, belum bahas relasi. Hmm. Ya gitu. Ya ini bagian tools of learning, kita mempelajari alat-alat untuk belajar. Salah satunya untuk membaca ini. Masih banyak yang lainnya, kayak how to speak, how to listen, how to think about great ideas. Dan mungkin kalau teman-teman kayak tadi yang disebutkan Tenisa, apa dia, belajar di pondok, pondok pesantren. Mungkin di beberapa pondok masih belajar ilmu-ilmu alat. Nah, ilmu-ilmu alat ini kita bisa sebut dengan tools of learning. Ilmu-ilmu alat kayak ilmu-ilmu logika, ilmu bahasa, ilmu apa namanya, logika, gramatika, trivium itu bahasa language, logic, grammatical. Itu sedangkan yang negeri kan jarang banget tuh bahasa. Kita jarang diajari berlogika secara benar, berbahasa secara benar. Kecuali emang di tempat-tempat yang khusus ya. Nah, teman-teman yang mungkin ada alumni IC di sini, Desain Cendikia dan lain-lain. Gitu. Mungkin saya buka sesi tanya jawab. Ada yang mau didiskusikan? Atau sudah oke semua? Saya tapi bukan bertanya sih. Boleh nggak? Boleh. Apa dulu? Tentang ini pengalaman inspek kali ya. Pokoknya terkait art of reading ini. Saya kemarin coba untuk inspek itu, ternyata mungkin tips-tips yang salah satu disarankan oleh Ustadz Yogi itu karena kalau menurut saya itu lebih ke ketika kita mau melakukan inspek. Mungkin kalau analytical bisa jadi ini. Yang contohnya gini, yang kayak kalau kita mau baca itu diusahakan untuk di tempat ruangan dan kita bisa duduk kayak bagaimana kita belajar gitu. Kemudian lampu dan sebagainya. Itu tuh eh, kemarin kayaknya kalau kalau yang biasanya saya lakukan itu kan kayak dimanapun, misal di di mana di kereta atau enggak di tempat-tempat umum gitu, itu apa ya, nggak perlu benar-benar fokusan lama gitu menurut saya. Maksudnya nggak nggak membutuhkan untuk fokus lama gitu. Jadi apa ya? Itu bisa dilakukan gitu. Tapi ketika melakukan inspek ini, benar-benar kalau menurut saya itu harus melakukan tips yang dilakukan oleh Ustadz Jogi gitu. Jadi mulai dari kita yang benar-benar prepare, menyiapkan hati, kemudian menyiapkan niat, dan mengkondisikan lingkungan sekitar, itu eh,
kayaknya bener-bener yang butuh itu tuh di inspek. Saya belum tahu ya kalau yang analytical dan sebagainya gitu. Karena kemarin itu untuk membaca dan mendapatkan apa ya, helikopter view itu tadi, itu tuh butuh concern yang sepanjang kita baca buku itu sampai habis itu kan butuh konsentrasi dan butuh bener-bener apa ya, nyaman gitu. Biar nggak ngantuk gimana dan sebagainya gitu-gitu juga. Karena biasanya saya kalau baca buku itu, apalagi kalau yang tipe-tipe dulu gitu, sebelum tahu caranya the art of reading ini gitu. Itu tuh biasanya di awal banget setelah 15 menit membaca itu biasanya saya ngantuk banget itu. Jadi ngantuk, tapi itu tetap saya usahakan untuk tetap baca buku gitu kan. Nah, tetap dihadapkan bukunya itu gitu. Kemudian nanti paling 5 menit selanjutnya itu udah bisa. Jadi sampai semaunya saya dan sebagainya sampai saya benar-benar lelah untuk membaca itu bisa gitu. Tapi mesti di 15 menit pertama itu saya mesti ngantuk. Itu yang saya inget banget gitu. Tapi di cara inspek ini benar-benar saya sampai wah ternyata bisa ya baca dalam durasi waktu hampir 2 jam itu saya nggak ngantuk sama sekali di 15 menit pertama gitu. Itu sih yang saya temukan di inspek ini karena ya benar-benar emang niat apa ya biar jadi kan antara chapter 1 ke chapter 2 dan sebagainya itu kan ada kaitannya seperti yang dikatakan Kak Nabila tadi ya. Jadi dan di situ kan butuh konsen tuh. Kalau kita sampai meleng dikit gitu, kalau menurut saya itu nggak bisa sih gitu. Jadi emang tipsnya Ustadz Yogi itu bagus banget sih gitu. Saya belum melakukan coba yang analytical ya, karena itu kayaknya mungkin juga bisa diterapkan itunya. Tapi kalau untuk di tempat-tempat umum, maksudnya kayak yang orang pada umumnya baca dan yang saya lakukan dulu baca itu, hmm, mungkin kalau di analytical kan nggak begitu ini sepemahaman kita sampai nggak terkait waktu ya. Jadi itu sih kayaknya bisa sih masih yang dilakukan gitu, nggak harus yang benar-benar di tempat apa ya di ruangan khusus dan sebagainya itu sih. Dan kalau Kak Nabila tadi, menurut Kak Nabila ketika baca inspek itu membantu ternyata buku tersebut tidaklah seberat yang dipikirkan. Kalau saya hmm, itu itu saya apa ya belum 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 mendapatkan itu, tapi kesannya itu kalau sebelumnya saya melakukan inspek itu seperti yang Kak Nabila kayak baca daftar isi, kemudian baca apa namanya, baca apa kata pengantar ataupun sekapur sirih dan sebagainya. Dari dulu saya membacanya itu memang seperti itu sebelum membeli buku ataupun membacanya itu memang selalu itu yang paling diutamakan gitu. Tapi di situ mungkin kita punya gambaran umum, tapi tidak yang apa ya, karena kita nggak membaca secara keseluruhan kan, jadi tuh nggak ada perasaan ketika kita sudah tahu, oh gambaran umumnya gini aja, udah gitu. Tapi nggak yang kayak penasaran gitu, timbul penasaran. Nah, kalau yang dilakukan inspek dengan cara benar baca-baca dari awal sampai akhir, itu tuh ada rasa penasaran gitu. Dan di situ tetap bisa untuk melakukan coret-coret gitu. Kira-kira nanti yang penting itu mana, yang harus kita ulang itu mana, yang harus kita perdalamin itu mana, kata-kata yang perlu kita dalamin lagi itu apa, bagian mana yang belum kita pahami. Nah, itu tuh bisa gitu. Bisa kita lakukan ketika melakukan cara yang dari awal. Apa ya, kemarin kan ada dua ya. Yang salah satunya daftar isi itu. Nah, yang satunya yang ini baca dari awal dan akhir itu. Nah, ketika baca dari awal dan akhir ini yang saya rasakan itu gitu. Jadi makin tambah penasaran dan makin apa ya, kayak kayak nyandu gitu, makin kecanduan
itu ya ini gitu. Itu sih yang saya rasakan. Terima kasih kesempatannya. Oke, makasih juga. Nah itu ya, itu yang dibahas di faktor keberhasilan membaca yang kelas Rabu itu, bahwa kita ada yang perlu kita kondisikan, kondisi internal dan eksternal, dan itu sebenarnya perlakuan untuk semua tingkatan membaca, kayak itu inspeksional atau analytical. Kalaupun ya inspeksional itu nggak mesti hanya baca doang ya, tapi kalau misalkan kita sudah punya ilmu bawaan, ya kita sambil terapkan juga di sana. Tapi ya baik lagi, intinya itu kita mendapatkan segala informasi tentang buku itu dengan waktu yang seminimal mungkin. Itu. Nah, kalau kalau misalkan inspectional reading sudah dirasa cukup memerlukan fokus yang tinggi ya, dan memang harus fokus sebenarnya. Nah, berarti di analitika lagi, analytical reading itu makanya di bahasan saya di apa di materinya itu, analytical reading itulah sebagus sesempurna mungkin kualitas bacaan yang bisa kita terapkan di buku itu gitu. Jadi benar-benar mendaya gunakan segala yang kita punya untuk kita sampai kepada makna yang mau dibincangkan oleh si penulis itu. Gitu sih. Itu kurang lebihnya. Terus ya itu ya. Makanya memang perlu satu ya, devotional reading itu ya ada faktor-faktor ya eksternal yang perlu kita siapkan sebelum kita membaca. Misalkan kita dalam keadaan bersuci, ya misalkan kita berhadapan dengan buku-buku yang berhadapan dengan Al-Quran, dengan kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid, gitu, kitab-kitab fikih, ya kita perlu mendekatinya dengan cara yang beradab juga, yang adil. Gitu mungkin sudah 7.30 ya di waktu Indonesia Barat. Mungkin dari Kang Rama ada tambahan dulu. Kalau tidak ada, kita akhiri kelas kali ini supaya kita coba tertibkan ya di 7.30 selesai. Makasih teman-teman semua yang udah hadir di sini meluangkan waktunya. Makasih buat Teh Nur Aina yang udah bantu bacain. Teh Nur Aina, Kang Roni yang udah moderator acara hari ini. Saya dengan alhamdulillah, rabbil alamin. Dan saya kembalikan ke Kang Roni. Mangga Kang Roni. Eh, Terima kasih Kang Kevin dan Teh Nisa dan Raina ya, atas kesempatan pada hari ini. Semoga dengan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini kita bisa mendapatkan ilmu baru, hal baru, dan tentunya bisa kita amalkan di ke depan hari kemudian. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga di awal tahun 2026 ya, bukan 2021, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menjadi orang-orang yang tentunya lebih bertafakur atas karunia Allah. Dan seperti itu, akhirul kalam, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Kak.